Senang sekali saya bisa menjumpai jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkunjung dalam ibadah online GKP MDC Semarang hari ini. Kita semua bersuka cita meskipun kita tidak bertemu di dalam satu ruangan, tetapi kita bisa berjumpa di dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah yang indah pada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang saya kasih, dalam survei yang dilakukan salah satu harian nasional minggu yang lalu, ditanyakan tentang apakah dalam 1 bulan belakangan ini sehubungan dengan wabah COVID-19 ini saudara mengalami kekhawatiran atau kecemasan. Ternyata saudara-saudara dari hasil survei tersebut adalah 67,5% mereka mengalami kecemasan. Dan wujud dari kecemasan tersebut antara lain adalah mereka tidak bisa tidur, mereka mudah marah, mereka gelisah, dan berbagai emosi yang negatif yang menyertainya. Saudara-saudari sekalian, apa yang memang sedang kita alami hari-hari ini bisa membuat seseorang itu menjadi khawatir. Ada banyak masalah yang menyertai dari wabah yang sedang melanda di seluruh bagian dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Allah untuk menolong kita bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir. Bagaimana kita bisa hidup bebas dari rasa khawatir, khususnya pada saat-saat yang serba tidak menentu sekarang ini. Untuk itu saudara sekalian, saya mengundang saudara semuanya untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh memuji Engkau dan kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus di setiap jemaat di mana mereka sedang mengikuti ibadah ini. Bagi-Mu ya Tuhan segala kemuliaan, bagi-Mu ya Tuhan segala kepujian. Sebab itulah Tuhan hari ini kami membuka hati kami untuk Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Tiliklah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir menjadi jawaban atas setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi hari ini. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami melalui renungan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari yang saya kasih, ayat bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan membahas bagaimana kita hidup bebas dari rasa khawatir. Kita akan membahasnya dengan apakah itu khawatir. Yang kedua adalah kalau kita hidup dalam kekhawatiran, akibat apa yang harus kita tanggung.
Dan mengapa kita tidak boleh khawatir? Apakah alasannya untuk kita tidak usah khawatir dalam menghadapi segala kesulitan dan persoalan hidup ini? Dan mari kita menghancurkan dasar-dasar yang membuat kekhawatiran itu bisa bercokol di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudari yang saya kasih, apakah khawatir itu? Saudara, khawatir adalah salah satu emosi yang merupakan campuran antara rasa takut dan rasa bimbang. Kita takut karena ada satu ancaman dan kita bimbang apakah kita bisa mengatasi ancaman yang sedang ada di depan kita. Oleh sebab itu timbullah rasa khawatir di dalam hati kita. Khawatir adalah campuran dari rasa takut dan rasa bimbang. Kemudian saudara-saudari sekalian, kekhawatiran itu bisa hinggap kepada siapa saja. Tetapi kalau kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup Anda dan saya, maka itu merupakan satu dosa. Kalau kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai pikiran kita, hati kita, dan akhirnya menguasai keputusan kita, tindak tanduk kita, maka kekhawatiran itu akan berubah menjadi dosa. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, sebelum kekhawatiran itu menguasai hidup kita, kita harus berusaha menetralisirnya, mengusirnya keluar dari hati kita dan pikiran kita. Lebih lanjut saudara-saudari yang saya kasih, kekhawatiran itu sebetulnya iman, namun dalam bentuk yang negatif. Kekhawatiran itu adalah iman dalam bentuk yang negatif. Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-11 mengajarkan ketika seseorang muridnya berdoa dengan iman. Artinya seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita doakan. Semisal saja Anda berdoa supaya Tuhan menolong saudara bebas dari satu jenis kecanduan tertentu. Dan ketika Anda meminta campur tangan kuasa Allah supaya saudara dilepaskan dari satu kecanduan, saudara harus berdoa dengan iman seolah-olah Tuhan sudah membebaskan saudara dari kecanduan tersebut. Anda bertindak tanduk, bertingkah laku, bertutur kata seperti orang yang sudah dilepaskan dari kecanduan tersebut. Demikian pula ketika Anda berdoa supaya Anda diberikan hati yang murah hati, maka Anda harus menerima apa yang menjadi pokok doa saudara itu dengan iman, yaitu dengan bertindak seperti orang yang murah hati, berkata-kata, bertingkah laku sebagai orang yang murah hati. Nah, itulah iman. Ketika kita berdoa untuk satu hal, kita mempercayai bahwa apa yang kita doakan itu akan diberikan Tuhan kepada kita, dan oleh karenanya kita bertindak, bersikap, bertutur kata seperti apa yang kita inginkan tersebut. Contoh yang tadi sudah saya katakan. Bapak Ibu, demikian pula dengan khawatir. Ketika Anda khawatir tentang kesehatan saudara misalnya, apakah Anda khawatir terkena dengan wabah ini? Maka Anda belum terkena. Tetapi Anda sudah punya pikiran, sudah punya hati, seolah-olah Anda seperti orang yang sudah terkena virus ini, dan kemudian Anda bertindak tanduk seperti orang yang sudah terkena virus ini. Sehingga saudara mengalami kecemasan yang lebih dalam lagi, ketakutan dan kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Saudara, kalau Anda khawatir terjadi kecelakaan, anak saudara belum kecelakaan. Kalau Anda mengkhawatirkan anak saudara kecelakaan, anak saudara belum kecelakaan. Namun Anda ada rasa takut, ada rasa cemas seolah-olah anak Anda itu sudah mengalami suatu kecelakaan. Kalau Anda khawatir Anda jatuh miskin oleh karena wabah ini, Anda belum miskin tetapi Anda bersikap bertutur kata seperti orang yang sudah miskin. Itulah kekhawatiran. Belum terjadi tetapi kita merasa sudah terjadi. Belum terjadi dalam hidup kita, tapi kita sudah bereaksi seperti hal tersebut sudah terjadi di dalam hidup kita. Khawatir adalah iman dalam bentuk yang negatif. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau begitu apakah akibatnya kalau kita mengizinkan kekhawatiran itu kemudian menguasai hidup kita,
menguasai pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat 27 dari Matius pasal yang ke-6 tadi, kalau kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, maka sesungguhnya kekhawatiran tidak merubah apa-apa, tidak menambah umur kita sehasta pun, tidak produktif. Kekhawatiran itu tidak membuat Anda dan saya menjadi produktif. Kita seperti duduk di kursi goyang, banyak energi yang dikeluarkan tapi tidak kemana-mana. Saudara-saudari, kekhawatiran itu memakan energi namun tidak membuat kita produktif. Saudara, kekhawatiran juga menghalangi saudara untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara hari ini. Seharusnya Anda bisa bersuka cita dengan anggota keluarga saudara. Tetapi karena Anda khawatir, Anda takut, maka sukacita itu hilang. Diganti dengan kegelisahan, dengan rasa takut. Kenapa? Kita nggak bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa menikmati relationship yang indah dengan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya pikiran kita justru gelisah, kacau oleh karena disebabkan kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran merampok sukacita kita, merampok kenikmatan yang seharusnya Anda miliki dan diganti dengan rasa cemas, rasa takut. Saudara-saudara, lebih lanjut lagi, kekhawatiran itu juga mempunyai efek dalam bidang rohani kita. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang tanah, berbagai macam tanah. Di dalam Matius pasal 13 ayat 22, orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa khawatir itu diumpamakan seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Ketika benih firman Allah ditaburkan, dia mendengar dan benih itu sempat tumbuh, tetapi ketika dia mau melakukan ada perasaan khawatir sehingga dia nggak jadi melakukan tersebut. Contoh, semisalnya saudara Anda mendengar firman Allah, Roh Kudus bicara kepada saudara untuk mengampuni. Anda mau mengampuni, tetapi ketika Anda mau mengampuni, tiba-tiba timbul rasa khawatir. Nanti kalau saya mengampuni, orang anggap saya sebagai orang yang lemah. Akhirnya Anda nggak jadi mengampuni. Seharusnya ada satu karakter Kristus yang dibangun, akhirnya gagal karena ada rasa khawatir sehingga kita nggak mengampuni. Contoh yang lain, semisalnya saja saudara mendengar firman Allah tentang kemurahan hati dan saudara Roh Kudus bicara kepada saudara untuk memberikan sesuatu. Dan ketika saudara mau melangkah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada pekerjaan Tuhan, tiba-tiba timbul, wah ini kan sedang wabah, semua sedang serba sulit. Ada rasa takut, rasa khawatir, akhirnya hal tersebut tidak jadi Anda lakukan. Karena Anda tidak jadi melakukan, maka sesungguhnya ada satu hal yang Tuhan ingin bangun melalui tindakan yang Anda lakukan itu nggak terjadi. Berkat yang seharusnya Anda terima pun akhirnya tidak terjadi. Karena apa? Karena rasa khawatir itu mencegah Anda untuk mentaati firman Allah. Saudara-saudari yang saya kasih, itulah akibat orang yang khawatir adalah rohaninya biasanya mandul, gak menghasilkan buah. Karena setiap kali dia mau melakukan kehendak Allah, mau mentaati firman Allah, tiba-tiba saja rasa khawatir itu mencegah yang bersangkutan untuk bertindak dalam ketaatan kepada firman. Akhirnya dia tidak mengalami mujizat, dia tidak mengalami pembentukan rohani di dalam hidupnya, dia tidak mengalami berkat yang mungkin saja tersedia kalau dia yang bersangkutan mentaati firman tersebut. Saudara-saudari, kekhawatiran itu bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Saudaraku, tentu saudara tidak pernah lupa bahwa kekhawatiran juga merusak kesehatan kita. Entah berapa banyak penyakit yang dihasilkan oleh karena rasa khawatir. Rasa takut yang berlebihan itu membuat seseorang lebih mudah terjangkiti oleh penyakit. Entah ada banyak penyakit yang ditimbulkan oleh rasa khawatir tersebut. Saudara-saudara, itulah akibat dari hidup yang dikuasai oleh rasa khawatir. Menyangkut tubuh kita menjadi tidak sehat, mudah sakit.
bahkan mengidap berbagai macam sakit penyakit. Rohani kita pun terhambat pertumbuhannya. Jiwa kita pun mengalami sakit ketika kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Kita nggak bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati dari Tuhan pada hari ini, kemudian hilang karena rasa khawatir yang menghantui, memenuhi pikiran dan hati saudara. Saudara, bagaimana kita mengatasi rasa khawatir tersebut? Saudaraku, yang harus kita ingat, saudaraku, bahwa Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Kenapa Tuhan mengatakan jangan kita khawatir? Karena dia mempunyai alasan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, dia menjelaskan berbagai macam alasan mengapa kita enggak perlu khawatir atau jangan khawatir tersebut. Dia mengatakan bahwa kita ini punya Bapa yang memelihara hidup kita, yang tahu semua kebutuhan kita. Bapa yang penuh kuasa, penuh kasih, dan dia adalah Bapa yang memelihara hidup kita. Ayat 32 bagian B dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 32, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa Anda membutuhkan apa yang sedang Anda khawatirkan. Anda membutuhkan pekerjaan, Anda membutuhkan penghasilan, Anda membutuhkan perlindungan Tuhan, Anda membutuhkan hikmat Tuhan. Bapamu di surga tahu semua yang kita butuhkan. Saudaraku, ayat 32 itu menjelaskan kalau orang-orang tidak punya Bapa di surga, ya pantas dia khawatir. Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu anak Tuhan, kamu percaya kamu punya Bapa di surga yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa, mengapa kamu khawatir? Bukankah aku Bapamu yang memperhatikan kamu, yang mengetahui semua kebutuhanmu, dan dia mempunyai janji yang sangat-sangat menjamin bahwa semua keperluan kebutuhan kita secara primer dipenuhi oleh dia. Ayat 25, ayat 26, Yesus memberikan satu gambaran. Demikian, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Yesus memberi gambaran. Kalau Anda khawatir, coba kamu lihat burung di udara itu. Dipelihara oleh Bapamu di surga. Burung-burung itu tidak pernah mengalami rasa khawatir untuk apa yang dia makan. Allah yang kita kenal adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Namun bukan hanya dia menciptakan, namun juga dia memeliharanya. Dan saudara, Anda semua, kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini jauh lebih berharga dari burung. Kalau burung di udara dipelihara, diberi makan oleh Bapa kita di surga. Dan Yesus juga menjelaskan kalau bunga yang ada di padang didandani oleh Bapa di surga. Kita semua ini jauh lebih berharga. Sebab itu dia menjamin, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan memenuhi semua kebutuhan primer kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan primer kita. Allah memberi janji bahwa dia memelihara hidup kita. Dan pemeliharaannya itu sempurna. Janjinya bukan hanya memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan primer kita, tapi juga dia selalu memberikan yang terbaik. Lukas pasal 11 ayat 11 ayat 13 berbunyi menjamin kita bahwa dia tidak akan memberikan sesuatu yang kurang dari baik. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini, saudaraku. Bagaimana kalau dia memberikan terbaik? Mengapa
kendaraanku tidak yang terbaik? Kenapa rumahku tidak yang terbaik? Kenapa penghasilanku tidak yang terbaik? Kenapa kesehatanku tidak terbaik? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, kata terbaik ini tidak harus termahal, tidak harus termewah, tidak harus ternyaman, tidak harus tertinggi, bukan. Yang dimaksudkan yang terbaik adalah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang membuat kita bisa bertumbuh sebagaimana Kristus karakter kita. Itulah yang terbaik. Seringkali Yesus tidak memberikan yang termewah, mungkin yang sederhana sesuai dengan kebutuhan Anda dan saya. Tetapi dengan yang sederhana itu Yesus ini membangun satu karakter ilahi dalam hidup saudara, yang belum tentu terbangun ketika dia memberikan yang termewah seperti yang Anda inginkan. Dia memberikan yang terbaik, yaitu memberikan segala sesuatu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudari yang saya kasih, itulah janji Tuhan. Dia berjanji akan memenuhi semua keperluan dan kebutuhan kita. Dia berjanji memenuhi kebutuhan primer kita. Dia juga berjanji akan memberikan yang terbaik buat kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, kita semua percaya bahwa sekalipun itu tidak yang termewah, tidak termahal, tetapi apa yang Tuhan berikan, pasti ketika kita meresponi dengan syukur, dengan ketaatan kepada firman, hal-hal tersebut akan membangun hidup kita. Bukan hanya membangun fisik kita, tetapi membangun jiwa kita dan roh kita. Saudara-saudari, lebih lanjut Allah juga berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, karena aku akan menyertai kamu. Aku tidak pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudari yang saya kasih, itu janjinya Dia. Dia tidak pernah ingkari janjinya. Situasi yang baik Dia menyertai kita. Situasi yang buruk Dia menyertai kita. Situasi yang baik Dia mempedulikan saudara. Situasi yang buruk Dia juga peduli kepada saudara dan saya. Hari ini ketika semuanya tidak seperti yang Anda inginkan, Dia tetap menyertai saudara. Dia tetap peduli kepada saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukan hanya bersama kita ketika kita senang, ketika kita diberkati. Tidak. Ketika kita susah, ketika kita dalam kesulitan, Dia tetap bersama Anda dan saya. Saudaraku, itulah yang menjadi jaminan mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Bapa yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Yang berjanji untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Yang berjanji untuk memberikan yang terbaik buat kita. Yang berjanji untuk menyertai dan mempedulikan hidup Anda dan saya. Saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32 berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, ayat ini sebetulnya harus menjadi jaminan kita. Kalau Yesus rela turun ke dunia menjadi seorang manusia, mati disalibkan untuk menebus dosa kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya dalam hidup sekarang ini untuk mencukupi dan memenuhi janjinya kepada kita? Kalau nyawa putranya sendiri dikorbankan untuk menyelesaikan dosa kita, Dia juga dengan senang hati menyelesaikan masalah keuangan kita, masalah kesehatan kita, masalah keluarga kita, masalah pendidikan kita, masalah-masalah yang lain. Dia mau terlibat. Masalah terbesar dari manusia adalah hutang dosa. Dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya dan kuasa-Nya ketika Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Sebab itu masalah-masalah yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita, Dia juga mau terlibat. Kalau untuk
masalah dosa dia menyelesaikan dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Untuk masalah-masalah hidup saudara tentu lebih ringan, tentu lebih mudah. Dan dia mau menyelesaikan, menolong saudara. Sebab itu kekhawatiran kita tidak akan turut bisa menyelesaikan masalah saudara. Kekhawatiran saudara tidak akan bisa memberikan andil apapun agar masalah yang Anda khawatirkan itu bisa terselesaikan. Saudaraku, mengapa kita tidak usah khawatir? Karena kita punya Bapa yang di surga, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih, yang memelihara setiap Anda dan saya. Kalau Anda belum percaya Yesus, inilah saatnya untuk Anda percaya Yesus. Supaya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bukan menjadi Allah yang menciptakan Anda saja, tetapi juga yang menjadi Bapa buat saudara, yang memelihara hidup Anda dan saya. Bagian yang ketiga, saudara-saudari yang sekalian, bagaimana kita mengusir rasa khawatir. Tadi kita bicara tentang mengapa kita tidak usah khawatir? Karena kita punya Bapa di surga yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, yang memelihara hidup Anda dan hidup saya. Kalau begitu bagaimana kita mengusir rasa khawatir yang seringkali mengikat kita, yang seringkali menghantui kita dan seringkali menguasai hati dan pikiran kita. Ayat 33 dari Matius pasal yang ke-6. Saya yakin ayat yang sangat terkenal. Matius 6 ayat 33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang Anda khawatirkan akan dicukupkan, bahkan akan ditambahkan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Saudara-saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu itu lebih daripada saya harus pergi ke gereja, saya harus melayani lebih dahulu. Lebih daripada itu, saudara. Kita tidak akan bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu lebih dahulu, memprioritaskannya dalam hidup kita? Kita harus mengasihi Tuhan, Sang Empunya kerajaan itu. Kita harus mengasihi Dia lebih dari masalah harta kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari nyawa kita, bahkan lebih daripada kedudukan kita. Kita harus mengasihi Dia lebih dari semuanya. Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka engkau akan menjadikan Tuhan itu menjadi pusat hidup saudara, pusat hidup saya. Maka dengan demikian saudara pasti mencari Dia lebih dahulu. Memprioritaskan Dia lebih dahulu. Memprioritaskan kehendaknya lebih dahulu. Memprioritaskan kesenangannya lebih dahulu. Mendahului kesenangan kita, mendahului kehendak kita. Kita taruh Dia yang terutama dan utama dalam hidup kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Berarti kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semua hal yang dunia bisa tawarkan kepada saudara. Inilah masalahnya. Ada banyak manusia yang tidak bisa mengasihi Tuhan lebih dari apa yang dunia bisa berikan kepada dia. Sebab itu sulit manusia bebas dari rasa khawatir. Selama dia masih mendahulukan, memprioritaskan hal-hal yang dunia bisa berikan lebih daripada Tuhan, maka hal-hal tersebutlah yang akan menjadi landasan untuk yang bersangkutan itu khawatir. Sebaliknya ketika kita menaruh Tuhan sebagai yang terutama dan utama, kita mencintai Dia lebih dari yang dunia bisa tawarkan. Saudaraku, hal-hal yang lain bisa hilang. Hal-hal yang lain bisa disingkirkan dari hidup saudara. Tapi itu semua tidak akan membuat Anda khawatir. Tidak akan membuat Anda takut. Tidak akan membuat Anda tergoncang. Karena Anda masih punya Allah.
Karena Anda masih punya Tuhan. Karena Anda masih punya Bapa yang melebihi dari segala-galanya, yang sanggup melakukan segala-galanya, yang lebih bernilai bukan hanya di dunia tetapi pada dunia yang akan datang. Saudara-saudari yang saya kasih, taruhlah Yesus sebagai pusat hidup saudara. Taruhlah kehendak Allah itu memenuhi pikiran saudara. Taruhlah kehendak Allah itu melebihi kehendak Anda, kehendak saya. Saudara, kalau kita menaruh kehendak Allah itu di pusat kehidupan kita, iblis itu enggak punya tempat untuk membuat Anda khawatir berlebihan. Untuk memenjara saudara dengan rasa khawatir. Enggak ada. Karena kehendak Allah yang memenuhi pikiran kita. Tapi kalau kehendak daging yang memenuhi pikiran kita, Anda akan mudah dengan dikalahkan dengan rasa takut dan rasa khawatir. Sebab itu Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cintai Yesus lebih dari semua yang ada di dunia. Taruhlah Yesus sebagai pusat kehidupan saudara. Penuhi pikiran saudara dengan pikirannya Tuhan. Penuhi pikiran saudara dengan kehendaknya Tuhan. Sebab itu penting buat kita untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Karena dengan merenungkan firman Allah siang dan malam, kita sedang mengisi pikiran kita dan hati kita dengan kebenaran, dengan janjinya, dengan hikmatnya. Dan ketika itu semua memenuhi hati saudara dan pikiran kita semuanya, maka ketika iblis menaburkan kekhawatiran di sana, saudara dengan mudah untuk mengusirnya keluar dari pikiran saudara, dari hati saudara. Sebab itu tidak salah Mazmur pasal yang pertama mengatakan yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Apa saja yang kita lakukan dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong kita menjadi berhasil. Saudara-saudara, semuanya itu dimulai dari hati yang mengasihi Dia, dimulai dengan cinta kepada firman-Nya. Yang ketiga, saudara-saudari yang saya kasih, memprioritaskan Tuhan dan kerajaan-Nya lebih dahulu. Yang pertama berarti mencintai Yesus, mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Memenuhi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Allah, dengan janji Allah. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Gaya hidup yang sesuai dengan karakter Allah. Itu berarti saya harus mengoreksi sikap karakter saya setiap hari. Itu berarti saya harus merendahkan hati dan mengizinkan firman Allah mengoreksinya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus saya mau diubah. Dengan kuasa anugerah Roh Kudus saya mau diubah. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah bicara sama kita. Situasi dan kondisi juga berbicara kepada kita agar kita mau dirubah, agar kita merendahkan hati misalnya. Namun karena kekhawatiran, karena sesuatu hal yang lain, kita mengeraskan hati, enggak mau berubah. Saudara, itulah sebabnya mengapa hal-hal lain tidak ditambahkan kepada kita. Karena kita enggak mau dirubah oleh kuasa firman Allah, oleh kuasa Roh Kudus yang dinyatakan kepada Anda dan saya. Sebab itulah saudara-saudari yang saya kasih, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini bukan berarti saya harus ke gereja dulu baru saya melakukan hobi saya harus ke gereja dulu atau pelayanan dulu baru setelah itu bekerja. Lebih daripada itu, saudara. Lebih daripada itu. Itu hanya perwujudan saja. Mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Kalau Anda mencintai Yesus lebih dari segalanya, mencari Dia, memprioritaskan Dia lebih mudah. Pergi beribadah lebih dahulu dibanding pergi bekerja atau melakukan hobi lebih mudah. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita mau hidup kita dibebaskan dari rasa khawatir. COVID-19 mungkin belum selesai. Tapi tidak usah menunggu selesai. Tuhan mau memberi Anda
kebebasan dari rasa khawatir. Tuhan mau memberi kita bebas, hidup yang bebas dari rasa khawatir. Karena kita punya alasan bahwa kita punya Bapa yang memelihara hidup kita. Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa. Karena kita bisa mengusir rasa khawatir. Kapanpun dia datang, kita bisa mengusirnya. Dengan mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Dengan memprioritaskan mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Dengan memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman-Nya, dengan janjinya. Juga dengan menyesuaikan gaya hidup kita sesuai dengan karakter Allah. Dengan demikian, rasa khawatir tidak akan mempunyai tempat lagi di dalam hati saudara. Dengan demikian, rasa khawatir tidak lagi punya benteng dalam pikiran saudara. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mengusir kapanpun khawatir itu datang. Kita akan lebih mudah mengusirnya dari hidup kita. Karena dia tidak mempunyai tempat berpijak. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau dia mengatakan nanti kamu kehilangan pekerjaan. Saya boleh kehilangan pekerjaan tapi saya tidak boleh kehilangan Tuhan. Kalau saya punya Tuhan, saya punya segalanya. Kalau Anda punya pekerjaan dan Anda gak punya Tuhan, Anda akan kehilangan segalanya. Anda punya kesehatan tapi gak punya Tuhan, Anda akan kehilangan segalanya. Tapi kalau Anda punya Tuhan, Anda kehilangan pekerjaan, Anda masih punya Allah yang sanggup memelihara hidup saudara, yang mencukupi kebutuhan primer saudara. Kalau Anda kehilangan kesehatan dan Anda masih punya Tuhan, maka Anda tidak akan takut terhadap kematian. Karena bagi orang percaya kematian adalah justru pintu gerbang untuk memiliki hidup yang kekal. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itu apapun yang iblis coba membuat Anda khawatir, Anda tidak akan ditawan oleh rasa khawatir. Karena apa? Karena Tuhan lebih dari segala nyawa kita. Lebih daripada hidup ini. Dia adalah Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita izinkan Roh Allah bekerja. Mengusir rasa khawatir dari hidup Anda dan hidup saya. Mari kita berdoa bersama. Roh Kudus, biar Kau selidiki hati kami hari ini. Kalau ada di antara kami yang seringkali dihantui oleh rasa khawatir, oleh karena alasan apapun juga, hari ini kami dengar firman-Mu. Hari ini kami meminta supaya Roh Allah bekerja lebih lanjut dalam hati kami semua. Kami mematahkan setiap kukuk kekhawatiran oleh karena sebab apapun juga. Kami minta anugerah-Mu ya Tuhan, bebaskan umat-Mu dari cengkeraman rasa khawatir. Berikan damai sejahtera, berikan iman untuk melihat pemeliharaan Tuhan, untuk mengalami janji-janji-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu. Bebaskan kami dari rasa cengkeraman, rasa khawatir. Kami memohon, biar Tuhan tuntun kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan pelihara kami sebagaimana janji firman. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak akan pernah kekurangan cara untuk memelihara kami, bahwa Engkau tidak akan pernah kekurangan cara untuk menolong kami, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dan mempedulikan setiap kami. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu. Biar Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan usaha mereka untuk tetap bertahan ataupun maju, namun kami percaya bahwa Allah sanggup menolong kami agar pekerjaan anak-anak-Mu dapat bertahan bahkan mengalami kemajuan. Karena Engkau Allah yang mengatasi segala keadaan. Engkau memberikan perlindungan yang penuh agar anak-anak-Mu terjaga dari serangan-serangan kuasa gelap, dari serangan wabah yang sedang melanda. Engkau menjagai dan memagarinya ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat setiap anak-anak-Mu ini.
Kami memohon hikmat-Mu agar kami boleh hidup menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah situasi yang sedang putus asa. Biar cahaya pengharapan dari surga mengalir melalui hidup anak-anak-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang memberitakan keselamatan daripada-Mu, pengharapan daripada-Mu, pemeliharaan daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk wabah yang sedang melanda ini. Kami mohon anugerah daripada-Mu ya Tuhan, agar wabah ini dapat segera diatasi. Kami dibebaskan, kami boleh kembali menjalani hidup, melayani Engkau, bekerja sebagaimana seharusnya ya Tuhan. Engkau menolong bangsa, pemerintah, negara kami. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang benar. Tolong juga para tenaga medis yang bekerja di ujung tombak. Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat pula kepada mereka, agar mereka bisa bekerja sebaik mungkin. Menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bangsa kami dalam tangan pemeliharaan-Mu, Allah yang berkuasa, Tuhan sumber segala pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Silahkan mensubscribe YouTube MDC Semarang. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan rekan-rekan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan penyertaan yang Kau berikan kami di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan yang begitu baik, yang memelihara kami dimanapun kami berada. Bapa, kami serahkan setiap hidup kami dan minggu-minggu ke depan ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Lindungi kami, sertai kami, berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati aktivitas kami, berkati pelayanan kami, berkati Tuhan apapun yang kami lakukan. Kami percayakan hidup kami ini dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.